Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan. Saya dari 12 TI 4. Di sini saya untuk mempresentasikan laporan PKL saya selama 2 bulan di PT Komatsu Indonesia. Baik, untuk yang pertama saya ada profil perusahaan. Di sini profil perusahaannya yaitu nama perusahaannya PT Komatsu Indonesia Cibitung Plant. Karena saya ditempatkannya di daerah yang Cibitung. Untuk waktu pelaksanaan PKL-nya, saya melaksanakan PKL di sana selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 13 Juli 2025 hingga 25 September 2025. Untuk selanjutnya ada sejarah untuk PT Komatsu itu sendiri, yaitu PT Komatsu berdiri pada awal 1972 saat PT United Truck Store ditunjuk untuk sebagai agen tunggal Komatsu di Indonesia. Perusahaan resmi berdiri pada 13 Desember 1982 sebagai joint venture antara Komatsu Ltd Jepang, PT United Tractor dan United Tractor didukung Sumitomo Corp dan Marubeni Corp. Komatsu Indonesia memproduksi alat berat dan komponen pendukung untuk kebutuhan dalam negeri maupun global, serta berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur di Indonesia. Untuk selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi aset yang berharga bagi negara sebagai produsen mesin konstruksi dalam pertambangan kelas dunia. Misinya di sini ada 2, yaitu misi yang pertama ada menjadi pemain kunci dalam strategi manufacturing global Komatsu Group, memperkuat posisi di Indonesia sebagai pasar strategis global Komatsu. Selanjutnya ada jenis bidang usaha, terutama untuk PT Komatsu sendiri ini perusahaannya berasal dari Jepang yang bergerak di bidang alat berat, khususnya untuk sektor konstruksi, pertambangan, dan kehutanan. Jenis alat berat yang dibuat di PT Komatsu tersebut yaitu ada ekskavator, bulldozer, wheel loader, dan dump truck. Di Komatsu juga selalu mengembangkan teknologi seperti smart construction dan alat berat otomatis autonomous untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di Indonesia. Komatsu beroperasi melalui PT Komatsu Indonesia dan distribusinya dilakukan oleh United Tractors. Di sini ada CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Bentuk kegiatan CSR di perusahaan Komatsu sendiri yaitu ada santunan hari raya, klinik kesehatan untuk menyediakan pemberian vitamin dan medical check up tahunan untuk menjaga kesehatan semua karyawan selama bekerja di sana. Dasar teori praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menerapkan teori yang diperoleh di sekolah ke dalam dunia kerja. PKL di Komatsu Indonesia memberikan pemahaman mengenai proses manufaktur alat berat, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta budaya kerja industri. Melalui kegiatan ini peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme sebagai bekal memasuki dunia kerja. Di sini ada langkah kerja pada saat saya melakukan preventive maintenance di mesin HF8. Yang pertama kita melakukan persiapan. Tentunya kita melakukan persiapan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu kita melakukan koordinasi dengan operator produksi. Siapkan teknisi seperti tools, spare part, SOP, serta checklist. Selanjutnya ada safety briefing dan loto. Kita sebelum bekerja melakukan briefing untuk keselamatan. Pastikan mesin HF8 sendiri dalam keadaan mati. Melakukan loto dan amankan area kerja. Selanjutnya ada pembersihan, yaitu membersihkan filter,
mesin, panel kontrol, dan area kerja sesuai standar. Ada pergantian suku cadang jika diperlukan. Yang diganti yaitu filter oli, filter udara, dan pelumas menggunakan Genuine Part Komatsu. Pemeriksaan fungsional, periksa sistem hidrolik, elektrik, dan kontrol CNC. Lakukan kalibrasi bila diperlukan. Pengujian operasional, yaitu dengan cara menyalakan mesin. Lakukan simulasi kerja ringan, pastikan tidak ada alarm atau error pada saat mesin dilakukan uji coba. Selanjutnya, tidak lupa untuk dokumentasi, lengkapi checklist PM, catat jam kerja dan komponen yang diganti, lalu unggah ke laporan sistem. Selanjutnya ada evaluasi, buat work order jika ada temuan. Jika normal, nyatakan mesin siap digunakan. Penutup, lepas loto, bersihkan area, dan informasikan mesin siap untuk beroperasi kembali seperti semula. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan selama saya melakukan PM di mesin tersebut. Yang pertama ada toolbox, tentunya untuk mempermudah kita membawa alat-alat yang sangat banyak untuk melakukan pergantian part atau membuka alat tersebut. Yang kedua ada sarung tangan yang berbahan kain, digunakan karena untuk menghindari resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan terhadap tangan kita sendiri, seperti terjepit benda kerja, dan masih banyak lagi. Alat pelindung diri yang kami gunakan selama melakukan PM itu ada sepatu safety, masker, helm safety, serta kacamata safety. Layanan yang ditawarkan dari PT Komatsu sendiri yaitu ada 3. Di sini ada penjualan alat berat, second problem, dan ada 3 untuk yang ditampilkan layanan purna jual atau after sales service. Penjualan alat berat di sini meliputi seperti penjualan eskavator, dump truck, shovel besar, dan lain-lain. Untuk second problem seperti perawatan berkala dan servis, perbaikan alat berat, suku cadang asli, atau remanufacturing, rekondisi komponen agar bisa digunakan kembali. Yang ketiga ada layanan purna jual, perawatan berkala dan servis, perbaikan alat berat, suku cadang asli, dan remanufacturing. Selanjutnya ada solusi digital dan otomasi, dan juga ada pelatihan dan edukasi, smart construction untuk di solusi digital dan otomasi, integrasi data digital dalam perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi, autonomous haulage system atau AHS, truk tambang tanpa pengemudi, fleet management system atau FMS, pengelolaan armada alat berat secara efisien. Pelatihan dan edukasi ada operator alat berat, teknisi dan mekanik, serta manajemen proyek. Kesimpulan yang saya dapatkan selama saya PKL di PT Komatsu 2 bulan ini yaitu saya memahami pemeliharaan sistem mesin dan peralatan industri. Di sini juga saya mempelajari untuk preventive maintenance, corrective maintenance, dan prosedur inspeksi perbaikan komponen alat berat. PKL ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap profesional, tanggung jawab, dan kemampuan kerja sama tim. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya ketelitian, keselamatan kerja, dan efisiensi dalam menjaga performa mesin produksi, sehingga sangat bermanfaat bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang teknik dan industri manufaktur. Di sini ada lampiran dan beberapa foto saya bersama teman-teman rekan kerja selama PKL. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.